I got so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang biosolar E30. Nama anggotanya yaitu Muhammad Alvin, Naswa Khairani Aswar, Zahra Noviandi, Rahel Anastasia Pratini, Muhammad Rizky, Nur Ismi Fitri Anjani, Nela Azahra, dan Muhammad Aziz. Penyaji satu yaitu Muhammad Alvin. Biosolar B30. Solar adalah salah satu jenis bahan bakar yang dibuat dengan mengolah fraksi minyak bumi yang dihasilkan dengan cara memisahkan minyak bumi dari fraksinya melalui proses distilasi yang kemudian menghasilkan fraksi solar dengan titik didih 250 derajat Celcius hingga 300 derajat Celcius. Contoh dari solar itu sendiri bisa berupa biosolar, di mana biosolar itu bisa berupa biosolar B30. A. Produk dari biosolar. Produk dari biosolar itu terdapat beberapa contohnya seperti 1. Biosolar B20, 2. Biosolar B30, 3. Biosolar B40, 4. Biosolar B50. Dan kami menjelaskan materi tentang biosolar B30. Penyaji kedua yaitu Naswa Khairani Aswar. Yang B, pengertian biosolar B30. Biosolar B30 adalah program pengadaan energi alternatif bahan bakar solar yang diinisiasi oleh pemerintah. B30 merupakan bahan bakar biosolar dengan kandungan 30% fatty acid methyl ester atau minyak nabati dari kelapa sawit dan yang pertama di dunia. Yang C, tujuan pembuatan biosolar B30. Biosolar B30 ini diperkenalkan sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan dan juga dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Keuntungan lain dari penggunaan biosolar B30 adalah dari emisi gas buang yang lebih rendah, sehingga kemudian biosolar B30 dapat membantu mengurangi polusi udara. Kita lanjut ke penyaji 3 yaitu Queen Zahra Noviandi. D. Karakteristik biosolar B30. Beberapa karakteristik secara umum mengenai biosolar B30 itu sendiri antara lain seperti 1. Tidak berwarna atau bisa juga berwarna kuning dan berbau. 2. Tidak dapat menguap pada suhu normal. 3. Kandungan belerangnya lebih tinggi dari bensin dan karokin. 4. Titik aktual atau titik nyala sekitar 40 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. 5. Dapat menyala sendiri pada suhu 300 derajat Celcius. E. Cara pembuatan biosolar B30. 1. Bahan pembuatan biosolar B30 berikut merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat, antara lain 1. Biji kapu atau biji pohon randu, 2. Kacang tanah, 3. Nyamplung, 4. Buah kemiri, 5. Biji jarak pagar, 6. Minyak nabati. Lanjut ke penyaji 4 yaitu Muhammad Rizky. Proses pembuatan biosolar B30. Proses tersebut yaitu 1. The crankshaft blending. Mesin diesel yang menggunakan minyak nabati secara langsung sangat tidak baik dan dapat menimbulkan masalah karena hal tersebut dapat menyebabkan kegagalan bawaan. Meskipun minyak nabati memiliki sifat yang mirip dengan bahan bakar biosolar, namun masih memerlukan beberapa modifikasi secara kimiawi sebelum menggunakannya. 2. Microemulsion. Proses microemulsion memiliki definisi sebagai dispersi keseimbangan koloid dari mikrostruktur cairan istropik optik dengan dimensi umumnya dengan rentang 1-150 nm yang terbentuk secara spontan dari cairan yang biasanya tidak dapat bercampur dengan satu atau lebih dari ionik atau non-ionik. Kemudian penyaji 5 yaitu Muhammad Aziz R. Thermal cranking atau pirolisis. Pirolisis didefinisikan proses yang mengkonversi satu zat menjadi bentuk lainnya menggunakan energi panas atau pemanasan dengan bantuan katalisator. Pirolisis melibatkan proses pemanasan dalam kondisi anaerob atau tidak ada oksigen dan pemutusan ikatan kimia untuk menghasilkan molekul yang lebih kecil. Selanjutnya ke penyaji 6 yaitu Nur Ismi Fitri Anjani.
Manfaat biosolar B30: 1. Bahan bakar yang ramah lingkungan. 2. Pengurangan emisi gas rumah kaca, sangat baik untuk lingkungan. 3. Meningkatkan penggunaan energi baru terbarukan. 4. Meningkatkan performa mesin. 5. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri karena menjaga keberlangsungan industri sawit dalam negeri sebagai penyedia bahan baku. 6. Meningkatkan performa mesin. Kemudian penyaji ke-7 yang akan membacakan pertanyaan dan jawaban bagian A dan B tentang biosolar B30, yaitu Rachel Anastasia Pratiwi. A. Bagaimana biosolar B30 dibuat? Proses pembuatan biosolar B30 yaitu 1. Direct fusion blending. 2. Berco-emulsion. 3. Thermal cracking atau pyrolysis. D. Bagaimana perbandingannya dengan sumber energi non-bio? Perbandingan biosolar dalam kurung biosolar B30 dengan non-biosolar terletak pada bahan pembuatannya. Kalau non-biosolar terbuat dari fosil, sedangkan biosolar dalam kurung biosolar B30 dibuat dari tumbuhan seperti biji jarak pagar, buah kemiri, kacang tanah, dan biji pohon randu. Selanjutnya penyaji terakhir yaitu penyaji 8, Sheila Azhara. Apakah biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau? Biosolar B30 mendukung prinsip kimia hijau karena biosolar diselenggarakan sebagai wujud dari komitmen pemerintah dalam mengurangi GRK sebesar 29% dan dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui apa itu biosolar B30, ciri atau karakteristiknya, bagaimana cara pembuatan biosolar B30, serta apa saja manfaat biosolar B30. Kita juga mengetahui bahwa biosolar B30 ini termasuk prinsip kimia hijau yang ke-7. Baiklah, itu saja yang bisa kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much